kakak ini mau ngapain sih? Ke dalam hutan sendirian. Nggak takut apa? Shh, dengar kan suara si tokek? Ada juga kepercayaan kalau suara tokek bisa diartikan dengan hal mistik. Mitosnya, kalau mendengar suara tokek seperti itu tandanya ada makhluk halus di sekitar kita. Kalau suaranya terdengar jelas, itu tandanya mereka berada jauh dari kita. Tapi sebaliknya, kalau suara itu terdengar semakin jauh, tandanya dia semakin dekat dengan kita. Tokek dan suaranya memang kerap dihubungkan dengan kepercayaan dan mitos yang menyebar di sebagian masyarakat Indonesia, teman. Hingga sekarang, banyak sekali orang yang masih percaya tahayul seperti ini. Mulai dari pertanda nasib buruk, pertanda kehadiran makhluk gaib, sampai ada juga yang percaya kalau hewan ini mampu menangkal bala. Otan kasih contoh. Misalnya saja, bagi sebagian orang suku Jawa, mereka percaya bahwa suara tokek dikaitkan dengan mitos sebagai pertanda hoki atau suatu petaka. Berdasarkan primbon Jawa, bahkan jumlah bilangan tokek ada maknanya loh. Ada yang bermakna baik dan juga tidak baik. Tapi Otan penasaran deh, di zaman modern seperti sekarang, teman-teman di rumah masih ada yang percaya nggak ya dengan hal-hal seperti ini? Loh, ada apa ini? Kok kalian pada nyebut miskin kaya gitu? Kalian nebak apa emangnya? Sebentar. Otan kok dengar suara tokek? Hei, anak-anak Indonesia penerus bangsa! Kalian bukan lagi nebak masa depan dari jumlah suara tokeknya kan? Nggak bener ini. Ingat ya teman, ini tuh cuma mitos. Dan akhirnya jadi mainan bercandaan aja loh ya. Nggak ada sejarahnya suara si tokek jadi ramalan nasib. Apalagi penentu miskin atau kaya rezeki seseorang. Sebetulnya banyak sekali masyarakat di pelosok Indonesia yang sering percaya berbagai mitos salah tentang si tokek ini, teman. Tapi kalau Otan sih percaya kalau bunyi tokek merupakan suatu isyarat alam. Misalnya saja musim kawin dan sebagainya. Tokek biasanya hanya berbunyi di alam liar. Teman, ternyata ada loh tokek yang gak bisa bersuara. Tokek. Yap, benar teman. Walaupun masih kerabat dekat dengan tokek, gecko leopard tidak bisa bersuara seperti tokek. Gecko leopard dewasa hampir tidak pernah bersuara. Tapi bukan berarti dia tidak punya suara loh. Suara gecko bisa kita dengarkan ketika dia masih kecil. Kalian udah pernah dengar suaranya belum? Nih Otan kasih tahu, gimana sih suara gecko leopard? Dengerin ya. Wah, suara kamu keras juga ya Sob. Seperti orang berteriak. Anakan gecko ini mengeluarkan suara sebagai bentuk pertahanan mereka. Jadi kelihatan galak kamu ya Sob dengan teriakan itu. Tapi semakin dewasa, suaranya akan perlahan menghilang. Oke Sob, Otan gak ganggu kalian lagi. Otan cuma mau kasih tahu teman di rumah kalau kamu ternyata bisa berteriak. Keren kamu Sob. Teman, leopard gecko merupakan hewan teritorial. Sehingga setiap pejantan tidak mau wilayahnya diganggu oleh pejantan lain. Jadi jika ada 2 jantan di satu wilayah, bisa dipastikan mereka akan berkelahi teman. Tuh lihat, kedua sobat Otan sudah ada di wilayah yang sama. Apakah pertemuan kedua jantan ini akan baik-baik saja? Perasaan Otan gak enak nih. Sobat Otan sudah menunjukkan kalau dia marah tuh. Lihat aja, ekornya sudah tegang dan ia sudah mulai jalan perlahan mengintai pejantan di depannya. Cepat menghindar, Sob! Waduh, hentikan
Ya ampun sob, nggak bisa diobrolin baik-baik ya kalian. Kan kalau sambil ngobrol mungkin nggak perlu berkelahi. Semoga nggak ada yang terluka ya kalian. Teman, gecko merupakan reptil liar atau kadal besar yang masih bersaudara dengan tokek. Karena mereka sama-sama berasal dari keluarga Geckonidae. Walaupun bersaudara, mereka sungguh berbeda, mulai dari bentuk hingga sifatnya. Gecko memiliki tampilan kulit dengan warna-warna yang cantik, sedangkan tokek warna gelap dan tidak bervariasi. Bahkan kalau gecko bisa menjadi hewan peliharaan karena cukup jinak, lain halnya dengan tokek yang lebih agresif. Selain itu, jika tokek bisa menempel di dinding, lain halnya dengan gecko yang hanya bisa di lantai. Karena memang di habitat aslinya, leopard gecko hidup di bawah bebatuan tuh. Kedua saudara jauh ini akhirnya bertemu tuh teman. Satu di lantai, satunya lagi di dinding. Mereka sudah saling tatap-tatapan pula. Aduh, sepertinya nggak bisa lama-lama tuh. Otan takut mereka berkelahi. Bahaya nanti. Demi menguji seberapa besar perbedaan gigitan gecko dan tokek, Otan sudah membawa ahlinya nih untuk diuji gigitannya. Oke, kita mulai ya. Pertama leopard gecko nih akan mulai menggigit. Wih, bekas gigitan gecko terlihat jelas ya, namun hanya luka kecil. Selain itu juga setelah menggigit, gecko langsung melepaskan gigitannya tuh. Walaupun tidak terlihat jelas, gigi-gigi gecko ini padat seperti mata gergaji besi ya. Nah teman, lain gecko, lain juga tokek nih. Karena tokek dianggap lebih agresif. Oleh sebab itu, walaupun sudah ahlinya, tetap harus menggunakan sarung tangan ya agar lebih aman. Gak cuma itu, penggunaan sarung tangan juga untuk menghindari bakteri yang ada di air liur tokek. Waduh, benar ternyata teman. Sobat Otan ini memiliki gigitan yang lebih kuat. Bahkan setelah menggigit, dia akan sulit terlepasnya tuh. Hal ini karena rahang Sobat Otan ini akan langsung mengunci loh. Sehingga butuh berbagai cara untuk melepaskan gigitan tokek ini. Mulai dari memukul bagian kepala hingga menyiramnya dengan air. Sekali lagi, perhatian buat kalian. Don't try this at home ya guys. Leopard gecko menjadi salah satu hewan peliharaan favorit. Selain karena warnanya yang cantik dan menarik, karakternya yang cukup jinak, juga karena perawatannya yang cukup mudah. Apalagi untuk memeliharanya cukup menggunakan laci lemari. Nah, di dalam laci-laci inilah Otan mau nemenin panen telur gecko nih. Let's go paman, kita ambil telur-telurnya. Telur yang mau ditetaskan ini biasanya dipindahkan ke wadah berisi vermikulit yang sudah disemprotkan air. Tujuannya untuk menjaga kelembapan tuh. Selain itu tinggal dipindahkan ke inkubator deh. Tujuannya agar mempercepat laju penetasan telur.